Nah, di sini sebagai sampel saya hanya akan menambahkan tiga contoh produk di toko sembako. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan menjawab sebuah request dari viewers YouTube channel ini, di mana minta dibuatkan form pemesanan untuk toko sembako ya. Namun mungkin ya karena ada beberapa fitur terbatas dari WhatsApp, jadi saya akan coba untuk menjawab sesuai dengan fitur yang ada di WhatsApp ya. Langsung saja untuk teman-teman dan juga yang sudah request di YouTube channel ini, silahkan disimak bagaimana kita bisa membuat WhatsApp ya, form order online di WhatsApp menggunakan WhatsApp. Simak video ini sampai selesai. Nah, silakan untuk Anda bisa login di WhatsApp-nya ya, login di WhatsApp-nya silakan bisa. Untuk yang belum daftar bisa langsung daftar di whatsapp.com, kemudian nanti akan masuk ke di sini ya, app.whatsapp.com. Kemudian di sini saya sudah punya dua form ya, dua form tidak saya kasih nama ya. Kita bisa membuat new WhatsApp. Kemudian yang pertama masukkan WhatsApp numbernya di sini, lalu kemudian language atau bahasa yang digunakan. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu kemudian kita klik next. Nah, how would you like to start? Start from scratch atau use template atau copy Google Form. Nah, di sini WhatsApp punya beberapa template ya yang paling banyak digunakan. Kita akan pilih use template, di mana pilihan templatenya yaitu ada travel booking, appointment booking, contact form, customer feedback, food order, shopping store, dan event registration. Nah, kita pilih shopping store ya, kita pilih shopping store. Dia akan menampilkan template di sini ya. Nah, di sini ada bagian judulnya atau bagian header, kita akan ganti dengan misalnya toko sembako. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita kasih tagline atau mungkin sebuah kata-kata promosi ya. Misalnya di sini kita tambahkan pesan sembako praktis tanpa harus keluar rumah. Nah, misalnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada nama baikmu. Nama baikmu mungkin kita bisa ganti dengan nama lengkap ya. Nama lengkap, lalu placeholder kita ganti nama kamu atau nama lengkap kamu misalnya. Seperti ini. Lalu email sepertinya untuk toko sembako kita tidak perlukan ya, karena nanti semakin banyak form yang kita ajukan ke konsumen atau customer ya, ini terlalu ribet, maka biasanya mereka agak kesulitan ya. Jadi kita skip, kita tanpa menggunakan email. Lalu kemudian kita pilih dengan produk ya, atau bisa pilihan produk atau pilih produk misalnya seperti ini. Lalu kemudian di bagian kanan ya, untuk multiple choice ini kita bisa ganti dulu gambarnya ya. Kita ganti gambarnya menggunakan gambar dari produknya. Tunggu sampai dengan proses upload selesai. Kemudian di sini kita masukkan harganya. Nah, kita bisa pilih dengan seperti ini, lalu kita tambahkan lagi gambar. Kita masukkan harganya. Misalnya di sini adalah seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi satu produk ya. Nah, di sini sebagai sampel saya hanya akan menambahkan tiga contoh produk di toko sembako. Kemudian ada question image required ya, pastinya karena untuk belanja kita harus pilih produknya seperti ini ya. Lalu kemudian ukuran tidak diperlukan karena masing-masing item produk pasti sudah disesuaikan. Misalnya untuk minyak ada pilihan 1 kilo, 2 kilo dan sebagainya.
Jadi kita hapus. Lalu kemudian ini adalah sebenarnya semacam upselling atau cross selling ya, aksesori lain dengan diskon. Ini sesuai dengan template-nya, jadi kita hapus. Kemudian alamat di sini ada alamat jalan, alamat baris 2 dan kota. Nah, di sini mungkin kita akan ganti dengan alamat lengkap. Lalu kemudian kita pasti juga required, artinya required ini harus diisi ya, harus diisi. Kemudian alamat baris kedua sepertinya tidak perlu karena dia cukup satu baris, dan ini kota. Kemudian ada opsi selanjutnya yaitu negara bagian atau provinsi, kemudian kode pos dan juga negara. Karena kita bahas tentang toko sembako, pastinya toko sembako ini punya keterbatasan untuk kirim ya. Contoh misalkan toko sembako ini hanya melayani di satu kota atau mungkin radius hanya 15 sampai 20 km saja. Karena selebihnya pasti ongkos kirimnya akan terlalu tinggi ya, kecuali memang partai besar. Jadi kita akan simpel untuk toko sembako ataupun toko kelontong kecil ya, dimana dia ingin memfasilitasi para pembeli yang tidak perlu keluar rumah ya. Jadi mereka tinggal bikin rekapan di WhatsApp, belinya seperti ini, kirimnya seperti ini ya. Kemudian bungkus paket sebagai hadiah. Nah, jadi cukup di sini ya, nama lengkap, kemudian pilih produknya, lalu pilih alamat lengkapnya. Nah, di sini memang tidak disediakan penghitungan ongkir otomatis. Jadi untuk toko sembako seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia punya keterbatasan untuk ngirim ya, misalnya menggunakan GoSend ataupun Grab Express. Contoh ya, dia pasti ada batas ya, ada batas radius untuk kirim. Apalagi toko sembako mungkin tidak bisa antar kota ya. Mungkin dalam satu kota saja sudah cukup ya, apalagi kalau satu kota ini mereka bisa mengambil market yang cukup besar, relasinya cukup luas ya, promosinya cukup masif, misalnya menggunakan Facebook Ads atau Google Ads misalnya. Di sini mereka bisa menggunakan pemesanan dengan form WhatsApp seperti ini. Nah, jadi nanti mungkin bisa setelah mereka pilih produk, dari sisi penjual mereka mengirimkan rekap total belanjaan sekian, kemudian menetapkan flat ongkir ya, agar memudahkan. Flat ongkir ini misalnya ke semua tujuan ini ongkirnya 15.000. Jadi total pesanan ditambahkan ongkir. Nanti si seller tinggal menambahkan ya dari jumlah pesanan. Jika sudah, kemudian klik publish. Atau teman-teman ingin melihat previewnya, bisa klik preview seperti ini. Tampilannya nanti ketika linknya diklik ya, link dari Watchform seperti ini. Jadi nama lengkap, pilih produk, kemudian menuliskan alamat lengkap. Nah, itulah tadi ya video tentang bagaimana membuat form order online ya di WhatsApp ya, menggunakan Watchform untuk toko sembako. Jadi mungkin semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang punya toko sembako ya, ingin membuat semacam form order online. Meskipun sebenarnya sekarang ya untuk GrabMart ataupun GoMart ya, ini sebenarnya sangat bisa untuk memfasilitasi teman-teman yang punya toko kelontong. Namun jika belum memenuhi syarat untuk mendaftar ke sana, ingin membuat form pemesanannya sendiri, bisa alternatifnya yaitu menggunakan Watchform. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga.